Halo semua, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara memblokir file di Mikrotik. Nah, jadi bukan hanya file ya, tapi juga sosial media seperti Instagram dan juga Facebook. Jadi saya akan bahas di sini. Jadi setelah saya mencoba dengan hal yang beredar juga, memakai web proxy itu tidak bisa. Nah, kalau kita memblokir file mungkin bisa menggunakan web proxy, tapi filenya itu hanya di port 80 atau HTTP. Jadi kalau di situs HTTPS itu dia tidak bisa. Nah, jadi kalau di blok di HTTPS itu kita menggunakan firewall. Gitu. Kita menggunakan firewall di Mikrotik, tidak menggunakan web proxy. Jadi di sini saya akan full menggunakan firewall untuk blokir situs dan juga blokir filenya di Mikrotik. Nah, jadi di Mikrotik ini dia disortir berdasarkan port, bukan berdasarkan address yang kita tulis di rule firewall-nya. Mungkin nanti di versi yang akan update di versi 7 lebih di versi 7 mungkin akan bisa berdasarkan address yang kita tulis di Mikrotik atau berdasarkan kontennya gitu yang kita tulis di dalam rule firewall-nya atau web proxy gitu. Mungkin ya, kita tidak akan tahu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan firewall. Sudah saya basic config, udah ada NAT, udah ada address juga, udah ada DHCP client, udah bisa internet juga, baik dari segi router maupun dari sisi kliennya, yaitu laptop sendiri gitu. Nah, sudah bisa internet ya, 19 ms. Terus di sini juga sudah bisa internet. Oke, langsung saja kita akan mulai. Pertama saya akan masukkan address list. Jadi saya akan menggunakan sistem address list raw lalu filterus. Bisa juga kita menggunakan raw dan filterus. Tapi kalau menggunakan raw dan filterus ini harus kita tangkap dulu kontennya. Jadi kita harus buka dulu situsnya. Setelah terdaftar di address list, baru kita bisa masukkan ke dalam filterus. Nah, saya menggunakan cara ini karena ketika address listnya ditangkap oleh raw dan masuk ke address list, kita nggak usah langsung bisa kita langsung blok gitu. Jadi bisa kita langsung tutup koneksinya, nggak usah kita ribet-ribet gitu. Kita masukin di kita pancing dulu istilahnya gitu, biar supaya masuk dulu IP-nya ke dalam address listnya. Itu metode yang saya gunakan gitu. Oke, langsung saja kita pergi ke bagian address. Kita lihat addressnya. Di sini saya menggunakan 10.11/28. Kalau semisal nanti ada banyak klien yang connect, yang digunakan interface-nya bisa tulis semua interface-nya, tulis IP-nya, IP-nya yang masuk ke interface mana, IP-nya berapa, bisa tulis di sini. Di sini saya namakan LAN 10/28. Nah, bisa ditulis gini, nanti dia akan convert otomatis ke dalam networknya gitu. Bisa kita tulis begini atau bisa kita tulis belakangnya itu adalah 0. Bisa seperti ini. Kalau seperti ini kita tulis networknya. Jadi semua range network ini akan dimasukkan ke dalam address listnya gitu. Kita apply, kita oke. Ini udah masuk. Udah saya tulis. Kita pergi ke bagian raw. Di bagian raw saya akan blokir sosial media pertama, yaitu adalah Instagram terlebih dahulu. Kita klik tambah. Chainnya adalah pre-routing. Advance-nya adalah kita masukin dari LAN. Yang kedua adalah LAN. Kita tambahkan not atau bukan selain dari LAN. Kontennya adalah titik Instagram.
ekstranya kosong, nggak ada ekstra. Isinya adalah address to address list. Address listnya adalah saya namakan Instagram. Time-nya adalah saya tulis 1 hari di sini. Saya beri komen Instagram. Kita apply. Nah, dia bakal berubah seperti itu. Kita beri komen, kita copy lagi. Di sini kita tambahkan dan Instagram. Kita komennya kita hapus, kita apply, kita oke. Jadi hanya berbeda di kontennya aja. Nah, kenapa yang kedua ada dan Instagram? Jadi dan Instagram ini berfungsi sebagai aplikasinya gitu, dan juga gambar yang ada di dalam Instagram gitu. Jadi akan diblok oleh si firewall ini. Jadi kita daftarkan dulu kontennya, nanti baru kita bisa blok gitu. Jadi ini nanti sumber konten dari aplikasi, yang ada di aplikasi Instagram, gambar, video yang ada di Instagram bakal masuk ke sini gitu. Oke, ini sudah 2 kita buat, lalu kita pergi ke bagian filter rule, kita tambah. C-nya adalah forward, kita pergi ke bagian advance. Advance-nya adalah Instagram, ekstranya kosong, X-nya adalah drop. Kita komen lagi, kita apply, kita oke, kita tambah lagi. Chainnya juga kosong, ini semua kita ganti di bagian chainnya aja, output. Advance masih sama kayak tadi. Instagram kita pilih yang tadi, lalu X-nya adalah drop. Kita buat rule yang kedua, kita untuk memastikan kalau semisal ada kejadian di rule nomor 0 ini, nomor 1 istilahnya kita bilang ya, kosong atau bisa diblok tapi masih tetap jalan, nanti dia akan diteruskan di paket yang berikutnya di nomor 1 ini gitu. Oke, sekarang kita langsung tes. Kita langsung cari saja Instagram. Nah, dia sudah jalan paketnya, batch sama paketnya udah terblok. Nah, ini udah muter-muter uang, ini sudah tidak bisa lagi berjalan. Oke. Kalau untuk versi router OS yang 647 ke bawah, yang versi lama, yang cuman di firewall itu cuman ada Mangle, bisa diupdate ke 647 ke atas biar ada RAW-nya gitu. Jadi kalau Mangle ini untuk versi router OS yang lama itu suka ada bug gitu, jadi tidak bisa diblokir gitu. Jadi bisa diupdate ke router OS 647 atau di 647 atau di versi lebih tingginya lagi gitu, biar bugnya di fix untuk di firewall ya. Oke, sekarang kita akan memblok Instagram, Facebook. Facebook ini mempunyai 3 konten, ada facebook.com, ada facebook.net, ada fbcdn.net gitu. Nah, kita akan buat yang facebook.com terlebih dahulu. Chainnya masih sama, pre-routing, address-nya kita masih sama juga. Kita pilih dari LAN. Ini kita tulis facebook.com. Ekstranya kosong, X-nya adalah address itu address list. Address list-nya adalah temotnya kita tulis 1D. Kita komen di sini buat nandain kalau ini Facebook. Kalau semisal rule-nya ada banyak di RAW, bisa ditandain dengan komen. 1 sudah jadi, kita klik copy lagi. Oh iya, jangan lupa Facebooknya ya. Di bagian depan facebook.com ini tambahin titik.
Jangan lupa akan hal seperti itu ya guys ya. Karena itu adalah root domainnya gitu. Jadi jangan sampai lupa kalau Oke, berikutnya kalau sudah kita apply masih sama juga tik Facebook. Di sini saya ganti di sini jadi net. Nah, komennya saya hapus. Lalu saya apply. Saya oke, kita tambah lagi. Ini kita copy aja ya. Di sini saya rubah jadi fbcdn.net. Nah, lalu kita apply, kita oke. Langsung saja kita pergi ke bagian filter, tambah. J-nya adalah forward. Kita pergi ke bagian advance. ST-nya kita pilih yang dari Facebook. Ini drop. Comment. Kita apply, copy lagi. Ini output. Cuman beda di bagian chain-nya aja buat yang kedua. Lalu sekarang kita coba buka Facebook. Oke, Facebook juga udah muter-muter. Di RAW juga sudah masuk. Di address list sudah masuk ya, Instagram dan Facebook. Oke. Sekarang saya akan coba untuk memblokir tipe file ekstensi berupa MP3 dan MKV. Langsung aja kita pergi ke bagian RAM lagi. Tambah chainnya masih pre-routing. Kita pilih dari LAN. Kontennya adalah titik MP3. Ekstranya kosong. Exitnya adalah address itu address list. Address listnya adalah file. Terus ini adalah 1D. Copy lagi, kita bedakan di sini MKV. Oke, ini sudah saya masukkan. Sekarang saya akan coba untuk ngetes. Nah, di sini saya sudah punya websitenya. Saya akan coba buat tesnya. Pertama saya akan coba MKV. Nah, saya akan coba buka satu. Dia akan terdownload. Nah, dia sudah memblokir. Dia sudah muter-muter doang. MKV sudah, sekarang kita akan MP3. Nah, MP3 juga sudah terblokir. Nah, ini saya mengetesnya menggunakan situs ekstensi HTTP. Mungkin kalau situsnya HTTPS tidak bisa ya. Nah, itu kita harus tesnya di situs HTTP. Kalau HTTPS mungkin bisa tapi kemungkinannya sangat kecil gitu. Oke, terus kalau di tesnya menggunakan in private karena biar tidak ada
website yang tercache di dalam browser kita gitu. Jadi kan biasanya kalau kita habis browsingan suka ada cache-nya ya di bagian browser ini. Nah, makanya saya menggunakan in private karena supaya cache-nya ini tidak terdaftar di dalam komputer saya. Jadi di firewall-nya ini jadi bisa diblokir di mikrotiknya gitu. Jadi kalau semisal tidak terblokir, masih terbuka websitenya, hapus terlebih dahulu cache-nya, baru kita bisa memblokir websitenya gitu. Karena cache-nya masih ada di dalam komputer kita gitu. Jadi makanya masih bisa terbuka websitenya seperti itu. Kalau semisal kita udah bikin rule-nya udah ada jalan, udah ada batch sama paketnya, tapi masih terbuka websitenya. Nah, itu dihapus dulu cache-nya gitu. Dibersihin dulu cache-nya, baru nanti dia berhasil terblokir gitu. Nah, gunakan in private karena setelah selesai ini, kita browsing seperti ini, kita tutup. Tidak ada cache sama sekali yang tersimpan di dalam browsing kita gitu, di dalam komputer kita. Cache websitenya gitu. Oke, itu tadi cara untuk memblokir website. Ada berbagai macam cara untuk memblokirnya, bisa menggunakan layer 7 protokol, bisa juga bisa menggunakan filterus di bagian konten di sini. Ini bisa. Ada banyak jalan menuju Roma. Itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah aja. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Sekian, bye-bye.